Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Asari dari kelas 22 SI 01 Pagi dengan NPM 22071066. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, mari saja kita langsung saja mulai presentasinya, yaitu materi yang pertama ada studi kasus pengembangan Sistem Informasi Akuntansi di PT MHS. Profil perusahaan. PT PMHS adalah perusahaan manufaktur yang sedang berkembang pesat dengan banyak cabang dan unit produksi di berbagai wilayah Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, PT PMHS menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan dan operasional secara efisien. Sistem akuntansi yang digunakan masih bersifat manual dan terpisah-pisah, menyebabkan keterlambatan dalam laporan keuangan, kesulitan dalam pelacakan transaksi, serta pengambilan keputusan yang kurang berdasarkan data yang akurat. Kemudian ada permasalahan yang dihadapi. Yang pertama ada proses akuntansi yang tidak terintegrasi. PT PMHS menggunakan berbagai sistem dan spreadsheet manual di masing-masing departemen. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dan sulitnya integrasi data antar bagian. Yang kedua ada keterlambatan laporan keuangan. Karena pencatatan dilakukan secara manual, laporan keuangan seringkali terlambat. Data dari berbagai unit harus dikumpulkan dan diperiksa secara manual, yang memperlambat proses penyusunan laporan. Yang ketiga, kesalahan pencatatan transaksi. Proses manual meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, seperti data yang salah input atau terduplikasi, sehingga menurunkan akurasi laporan keuangan. Yang keempat, ada pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan data real time. Karena data keuangan dan operasional tidak tersedia secara real time, manajemen seringkali mengambil keputusan strategis tanpa informasi yang mutakhir. Kesulitan dalam pengendalian dan audit. Sistem manual mempersulit proses audit dan kontrol internal. Perusahaan kesulitan melacak transaksi dan memverifikasi kebenaran data yang mudah. Kemudian ada pengembangan sistem informasi akuntansi atau SIA. Tujuan pengembangan SIA untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, PT PMHS memutuskan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk yang pertama meningkatkan efisiensi operasional dan integrasi data antar departemen. Kemudian ada mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, meningkatkan akurasi pencatatan transaksi keuangan, memberikan akses data keuangan dan operasional secara real time untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir, meningkatkan pengendalian internal dan mempermudah proses audit. Tahapan pengembangan sistem, yaitu ada analisis kebutuhan sistem. Tim pengembangan sistem informasi akuntansi melakukan analisis kebutuhan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Departemen Keuangan, Operasional, dan Manajemen Puncak. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada, kebutuhan spesifik perusahaan, serta fitur-fitur yang harus ada dalam sistem baru. Kedua, perancangan sistem. Setelah analisis kebutuhan selesai, tahap perancangan sistem dimulai. Ini mencakup desain arsitektur sistem, perancangan basis data, dan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Sistem dirancang agar dapat menangani berbagai transaksi keuangan dan operasional, serta memberikan laporan yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang ketiga ada pengembangan dan pengujian sistem. Tim IT mulai mengembangkan sistem berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Modul-modul utama seperti modul pencatatan transaksi, modul laporan keuangan, modul kontrol internal, dan modul audit dibangun. Sistem juga diuji secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada bug atau masalah teknis yang dapat mengganggu operasional. Yang keempat ada implementasi dan pelatihan. Setelah pengembangan selesai, sistem ini diimplementasikan secara bertahap di seluruh departemen perusahaan. Tim pengembangan juga memberikan pelatihan kepada staf yang akan menggunakan sistem tersebut, agar transisi dari sistem manual ke sistem informasi akuntansi dapat berjalan lancar. Yang terakhir ada evaluasi dan pemeliharaan. Setelah sistem berjalan, dilakukan evaluasi kinerja sistem dan pemantauan apakah ada masalah yang timbul selama penggunaan. Tim IT juga melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, serta memberikan dukungan jika terjadi kesalahan atau pembaruan yang dibutuhkan. Fitur utama sistem informasi akuntansi yang dikembangkan, yaitu integrasi antar modul keuangan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh modul keuangan mulai dari pencatatan transaksi, buku besar, penggajian, pembelian, hingga penjualan.
Data dari setiap modul secara otomatis masuk ke sistem pusat sehingga memudahkan dalam pelaporan dan konsolidasi. Kemudian ada pencatatan transaksi secara otomatis dan real time. Dengan sistem informasi akuntansi, transaksi keuangan seperti pembelian, penjualan, penggajian, dan pembayaran secara otomatis tercatat di sistem. Data yang dimasukkan langsung tersinkronisasi dengan laporan keuangan sehingga laporan dapat dihasilkan kapan saja tanpa perlu menunggu akhir bulan. Laporan keuangan yang otomatis dan terstruktur. Sistem menyediakan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, serta laporan operasional lainnya yang dapat dihasilkan secara otomatis dan real time. Laporan ini dapat diakses oleh manajemen untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Kemudian pengendalian internal dan audit trail. Sistem informasi akuntansi menyediakan fitur pengendalian internal yang kuat, seperti pembatasan akses terhadap data, serta audit trail yang memungkinkan perusahaan melacak siapa yang melakukan transaksi, kapan, dan bagaimana transaksinya. Ini meningkatkan transparansi dan keamanan data. Terakhir ada integrasi dengan sistem manajemen lainnya. Selain integrasi antar modul keuangan, sistem informasi akuntansi juga dapat dihubungkan dengan sistem manajemen produksi dan inventaris yang dimiliki PT PMHS, sehingga seluruh data perusahaan terintegrasi dalam satu platform. Pembahasan yang pertama ada efisiensi operasional meningkat. Dengan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, PT PMHS berhasil menghilangkan tumpang tindih pencatatan manual di berbagai departemen. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional karena semua data keuangan dan transaksi terpusat dalam satu sistem. Kedua, percepatan penyusunan laporan keuangan. Sistem yang otomatis dan terintegrasi memungkinkan penyusunan laporan keuangan lebih cepat. Manajemen kini dapat memperoleh laporan keuangan kapan saja tanpa harus menunggu hasil pencatatan manual dari setiap departemen. Kemudian ada akurasi data yang lebih tinggi. Sistem informasi akuntansi meminimalkan kesalahan pencatatan manual, seperti salah input data dan duplikasi transaksi. Dengan pengembangan sistem yang canggih, data keuangan menjadi lebih akurat dan dapat digunakan oleh manajemen. Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan data real time. Akses real time terhadap laporan keuangan dan operasional memungkinkan manajemen mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data yang akurat dan terkini. Ini penting untuk strategi bisnis yang lebih responsif terhadap perubahan pasar. Kemudian ada pengendalian internal yang lebih kuat. Fitur audit trail membantu perusahaan meningkatkan pengendalian internal dan mencegah kecurangan. Sistem ini memberikan transparansi penuh terhadap semua transaksi yang dilakukan sehingga lebih mudah diaudit. Kesimpulannya, pengembangan sistem informasi akuntansi atau SIE di PT PMHS memberikan berbagai manfaat signifikan termasuk integrasi yang lebih baik. Sistem ini menyatukan data dari seluruh departemen ke dalam satu platform sehingga mempermudah konsolidasi dan pelaporan. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan akurasi. Dengan otomatisasi dan eliminasi pencatatan manual, sistem meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi keuangan. Tiga, ada akses real time untuk pengambilan keputusan. Manajemen kini memiliki akses real time terhadap data keuangan dan operasional yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kemudian ada pengendalian internal yang lebih baik. Fitur audit trail membantu meningkatkan transparansi dan keamanan data serta mempermudah proses audit. Implikasi pengembangan sistem informasi akuntansi. Studi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan sistem informasi akuntansi atau SIE untuk mendukung pertumbuhan dan kompleksitas operasional perusahaan. Dengan sistem yang terintegrasi dan otomatis, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan real time. Pengembangan sistem yang tepat sesuai kebutuhan perusahaan tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif melalui efisiensi operasional dan kontrol yang lebih baik. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu berikut adalah contoh soal studi kasus mengenai sistem informasi pengendalian internal beserta pembahasannya.
Latar belakang PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat-alat elektronik. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami kerugian yang signifikan akibat kehilangan barang, kesalahan pencatatan transaksi, dan penipuan internal. Manajemen memutuskan untuk memperkuat sistem informasi pengendalian internal mereka. Soal identifikasi dan analisis setidaknya 3 risiko yang dihadapi PT Maju Jaya terkait dengan pengendalian internal. Kedua, usulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana penerapan teknologi informasi dapat mendukung pengendalian internal di PT Maju Jaya. Pembahasan yang pertama, ada risiko yang dihadapi. Kehilangan barang. Barang yang tidak tercatat dengan baik dapat mengakibatkan kehilangan atau penyalahgunaan aset. Misalnya, kurangnya pengawasan di gudang dapat menyebabkan pencurian. Yang kedua, kesalahan pencatatan transaksi. Tanpa pengendalian yang tepat, kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan dapat terjadi yang akan mengganggu laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, penipuan internal. Karyawan dengan akses tidak terbatas terhadap sistem dan proses dapat melakukan penipuan, sehingga penggelapan dana atau manipulasi data. Kedua, langkah-langkah perbaikan. Yang pertama ada implementasi kebijakan pengendalian internal yang kuat. Membuat dan mendokumentasikan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk setiap departemen. Yang kedua, pemisahan tugas. Memastikan bahwa tidak ada individu yang memiliki kontrol penuh atas transaksi keuangan. Misalnya, pemisahan antara orang yang melakukan pembayaran dan yang melakukan pencatatan. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Memberi pelatihan tentang pentingnya pengendalian internal dan etika kerja kepada seluruh karyawan. Yang ketiga, penerapan teknologi informasi. Sistem manajemen inventaris. Menggunakan software untuk mengelola stok barang secara real time sehingga dapat mengurangi kehilangan dan kesalahan. Dua, automatisasi pencatatan keuangan. Menggunakan software akuntansi untuk meminimalkan kesalahan manual dalam pencatatan transaksi. Ketiga, audit dan monitoring digital. Mengimplementasikan sistem yang memungkinkan audit dan memonitoring secara berkala sehingga dapat mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan lebih cepat. Kesimpulannya, memperkuat sistem pengendalian internal PT Maju Jaya melalui identifikasi risiko, pengembangan prosedur, dan penerapan teknologi informasi yang tepat dapat membantu perusahaan mencegah kerugian lebih lanjut, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat integritas data. Baiklah, penyampaian materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.